Pemirsa, tren bersepeda akhir-akhir ini terus meningkat. Namun tidak semua menaati protokol kesehatan. Pagi tadi petugas Dinas Perhubungan menertibkan pesepeda yang berkerumun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menertibkan sejumlah pesepeda yang berkerumun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Sabtu pagi. Ramainya pesepeda pada akhir pekan membuat petugas gabungan yang terdiri dari unsur 3 pilar Pemprov DKI Jakarta, Polri, dan TNI terus memperingatkan masyarakat untuk tertib terapkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi sebenarnya kami menginginkan bahwa para pesepeda ini patuh untuk bisa menggunakan lajur sepeda yang 63 km plus yang pop-up backline yang kita sudah siapkan sebanyak 10 km. Tetapi kami melihat bahwa ada beberapa yang belum patuh gitu ya. Masih ada yang perorangan ataupun per kelompok itu bergerak menggunakan jalan yang tidak menggunakan lajur sepeda, dan tentunya ini bisa membahayakan bagi diri dia sendiri maupun bagi orang lain. Antusiasme masyarakat Jakarta yang tinggi dalam bersepeda, Ditelantas Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta menyiapkan mekanisme pelebaran marka jalur sepeda di kawasan Sudirman Tamrin. Pelebaran marka sepeda yang menggunakan pop-up bike lane itu rencananya akan direalisasikan mulai pekan depan. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Didit Oktavian, Jaka Setia, iNews melaporkan. Pemerintah gencarkan pemeriksaan COVID-19 melalui metode rapid test dan swab test dengan target 30.000 orang per hari. Sementara itu, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 84.882 orang. Seperti dijelaskan di Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Revisi kelima oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa penggunaan rapid test tidak digunakan untuk kepentingan diagnostik. Pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR atau tes dengan sampel swab, rapid test dapat digunakan untuk penapisan atau screening pada populasi tertentu yang dianggap beresiko tinggi, dan pada situasi khusus seperti pada pelaku perjalanan, serta untuk menguatkan pelacakan kontak erat dan pada kelompok-kelompok rentan resiko. Badan Kesehatan Dunia WHO pun merekomendasikan penggunaan rapid test hanya untuk tujuan penelitian epidemiologi atau penelitian lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian virus corona ini. Penggunaan rapid test mengikuti perkembangan teknologi terkini dan rekomendasi dari WHO. Berita baiknya, Indonesia pun kini sudah bisa membuat alat rapid test sendiri dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ini membantu agar deteksi dapat dilakukan dengan lebih banyak dan lebih meluas. Selain itu, pemerintah juga mendukung pembuatan alat tes PCR buatan dalam negeri. Sesuai arahan Presiden, pemeriksaan PCR dalam masyarakat akan ditingkatkan hingga mencapai 30.000 tes per harinya. Namun, pemeriksaan PCR tidak akan dilakukan tanpa arah dan strategi yang jelas. Pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari pasien yang memenuhi definisi kasus suspek COVID-19 merupakan prioritas, terutama untuk manajemen klinis dan atau pengendalian wabah yang harus dilakukan secara cepat. Ini kita dapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.752 orang, sehingga totalnya menjadi 84.882 orang. Kalau kita perhatikan sebaran yang dilaporkan per hari ini sebagai berikut: DKI Jakarta kasus baru 346 orang, melaporkan sembuh 124 orang. Kemudian Jawa Tengah, kasus baru 266 orang, sembuh 235 orang. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru 204 orang dan kasus sembuh sebanyak 555 orang. Jumlah sembuh yang kita akumulasikan pada hari ini adalah 1.434 orang, sehingga total kasus sembuh menjadi 43.268 orang. Kasus meninggal 59 orang, sehingga totalnya menjadi 4.016 orang. Kasus suspek yang kita pantau hari ini sebanyak 37.593 orang. Ada 464 kabupaten kota yang terdampak di 34.
Ribuan kendaraan dari kawasan Jabodetabek mengular dari ruas tol Jagorawi hingga menuju jalur Puncak, Jawa Barat. Meski PSBB parsial tahap 2, adaptasi kebiasaan baru masih diterapkan, namun kemacetan sepanjang 5 km tetap terjadi. Antrian panjang kendaraan ini terjadi selepas pintu keluar tol Ciawi ke Simpang Gadok hingga ke kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat sepanjang 5 km terjadi pada Sabtu siang. Sejumlah kawasan wisata di Puncak sudah banyak yang dibuka hingga membuat tingginya jumlah kunjungan meski PSBB parsial adaptasi kebiasaan baru tahap 2 yang diberlakukan pemerintah Kabupaten Bogor tetap diterapkan. Untuk mengurai kemacetan, Polantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah menuju kawasan Puncak. Pandemi COVID-19 membuat aktivitas belajar mengajar di Yayasan Anak Jalanan di Kota Depok terhenti. Tak hanya itu, wabah corona juga berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga mereka. Akibatnya mereka terpaksa kembali ke jalan untuk mengais rejeki membantu perekonomian keluarga mereka. Tak pernah terbayangkan oleh Mega untuk kembali turun ke jalan sejak pandemi COVID-19 menerpa Indonesia. Mega terpaksa kembali mengamen untuk membantu orang tuanya memenuhi keperluan sehari-hari. Siswa kelas 5 SD ini merupakan mantan anak jalanan yang dibina oleh Yayasan Anak Jalanan di Kota Depok. Selama menjadi anak binaan, Mega diberi bekal pendidikan dan keterampilan agar tidak lagi mencari nafkah di jalan. Namun wabah COVID-19 membuat Mega dan puluhan anak jalanan lainnya terpaksa mengais rezeki tambahan untuk keluarga mereka. Kadang-kadang sih ngamen. Kenapa Mega masih mau ngamen? Buat beli susu adik. Buat juga keperluan sekolah kayak buat beli sepatu, beli tas. Pas mereka di jalan ada aja mereka bawa perutnya lapar karena nggak ada makan, dia kembali lagi ke jalanan. Dia kembali lagi aktivitas dia di lampu merah, banyak. Tapi kita tetap jangan sampai mereka itu akan merasa nyaman di jalanan. Kesulitan yang dialami anak-anak jalanan menjadi perhatian MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia. MNC Peduli hadir memberikan sedikit keceriaan dengan memberikan paket makan siang dan aktivitas belajar bersama. Jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. Anak-anak jalanan ini tidak boleh patah semangat menghadapi masa depannya di tengah wabah COVID-19. Untuk itu, MNC Peduli mengajak masyarakat turut berdonasi lewat rekening MNC Peduli untuk membantu mereka agar bisa melewati masa-masa sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, artis Catherine Wilson bersama seorang petugas keamanan di rumahnya ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Hasil tes urin Catherine Wilson terbukti mengandung metamfetamin. Catherine Wilson yang menggunakan narkoba sejak 2 bulan terakhir mengaku menyesal dan meminta maaf. Hasil tes urinnya terbukti mengandung metamfetamin. Catherine mendapatkan barang haram ini dari petugas keamanan di rumahnya berinisial J yang juga berstatus sebagai tersangka. Sementara itu J membeli sabu dari seorang berinisial A yang kini masih buron. Saat ditangkap di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Jumat lalu polisi menyita barang bukti sabu lebih dari 1 gram. Sementara itu Catherine mengaku menggunakan sabu sejak 2 bulan yang lalu dan dia pun mengaku menyesal. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya karena telah memperlakukan saya dengan baik.
dan saya akan mengikuti prosedur yang sudah ada di hukum di Indonesia ini. Terima kasih.